Saya mau dan saya mampu, baru saya masuk. Dengan segala usaha dan ikhtiar saya letakkan tangan saya, lalu saya dekatkan ke bibir saya. Ternyata ada yang nyenggol dan akhirnya gelasnya jatuh. Berarti bukan takdir saya. Setelah begini serius, karena saya kecicilan, lalu tiba-tiba nggak jadi masuk ke mulut. Berarti bukan takdir saya. Setelah usaha dan ikhtiar. Saya nggak mau agama Islam ini dikatakan mundur gara-gara percaya sama takdir. Lalu kemudian diamandemen. Rukun iman hanya 6. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wal rusulihi wal yaumil akhir. Cuman 5. Takdir, jangan percaya takdir, karena takdir membuat Islam lemah. Itu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya, yang kontra dengan Mu'tazilah ini mengatakan semuanya takdir. Saya nggak mau kita jadi Jabariyah. Jabariyah artinya terpaksa. Dikuliahkan dari kampung, dikirim duit, kuliah, dikasih motor, dikasih uang. Tiba-tiba pulang dengan bawa IP 2,0. Semester 14. Ditanya sama orang tua, kenapa kau kuliah begini? Memang sudah takdir Allah. 2 kesalahan. Yang pertama, malas. Yang kedua, melegitimasi kemalasan dengan takdir. Beriman kepada takdir ini membuat hati kita lapang. Karena kita sudah berserah kepada Allah, dan ketika kita dapat, kita nggak sombong. Orang yang kalau tidak beriman kepada Allah, begitu dia dapat, dia akan berkata, ini karena saya. Tapi orang yang percaya takdir, dia berkata, ini memang sudah takdir Allah. Ini Bu bagus sekali, ini Pak bagus sekali. Ada studionya, ada tempat walimahnya, ada lapangan parkirnya besar. Ini memang sudah dituliskan Allah. Dia nggak jadi sombong. Tapi kalau orang yang nggak percaya kepada takdir, begitu juga. Berusaha, ternyata tidak dapat. Saya yang ngantar dia ke kampus waktu semester 1 dulu Pak Ustadz. Saya yang perkenalkan kampus ini. Tapi begitu waktu walimahnya dengan orang lain, dia bisa stres. Mana itu dulu yang kamu antar itu? Allah sudah mempersiapkan yang lebih cantik dari dia. Lebih tinggi, lebih putih, dan lebih ganteng. Hah? Rencana Allah jauh lebih indah. Jadi yang membuat kita kuat menghadapi ujian hidup ini adalah percaya kepada takdir. Yang membuat kita kuat menghadapi hidup ini adalah percaya kepada Allah. Kan Allah yang menuliskan takdir. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam, demi qalam. Qalam itu bukan yang ada ikan-ikannya itu, bukan. Qalam itu pena. Wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan. Saya sudah tertulis, tapi ngomongnya aja enak itu. Saya kuliah 4 tahun di Mesir, habis itu lanjut 2 tahun di Maroko, habis itu pulang ikut tes dosen, tes seleksi berkas, tes dosen, tes seleksi berkas, ijazah, transkrip nilai, surat berkelakuan baik, surat sehat, lulus. Ujian bahasa Arab, TOEFL, Test of Arabic Foreign Language, lulus. TOEFL, Test of English Foreign Language, lulus. Tes ngajar, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Ngadap ujian lisan, interview. Dah, selesai interview, tunggu hasil pengumuman. Saya sedang berada di Kampung Melayu, Jakarta. Stasiun terminal bis Kampung Melayu.
Saya sedang berdiri. Tiba-tiba buka handphone, lihat kawan yang WA, kawan yang SMS, mohon maaf Mat, kau nggak lulus PNS. Hilang ayat-ayat itu semua. Hilang hadis-hadis. Baru pulang kuliah, nggak punya ordal, cuman punya ijazah, mau pulang ke kampung emak sendirian, anak pertama, adik satu. Harapan satu-satunya PNS inilah yang mau dituju. Turun saya dari Metro Mini itu, saya injak aspal kampung Melayu itu, lembut rasanya. Ujian hidup ini luar biasa. Tapi rencana, Allah punya rencana untuk saya. Kata mak saya, udahlah, berarti takdir kau bukan di Jakarta, kau pulang aja ke Pekanbaru, Riau. Pulang, saya pulang. Saya ikut tes. Ternyata saya lulus tes dosen di Pekanbaru. Habis itu saya ceramah, masuk hutan, keluar hutan, masuk ke pedalaman, masuk ke sana, masuk kemari. Akhirnya diusir beberapa kali, viral. Akhirnya saya ke Jakarta juga. Diundang Mabes Polri, diundang KPK, diundang macam-macam bin. Bagi yang ngikuti Instagram saya yang followernya 9 juta itu tahu lah. Maksudnya yang belum follow lah. Jadi pada akhirnya, di akhir sinetron baru kita tahu rencana Allah jauh lebih indah. Tapi yang bisa ngomong begitu kan setelah melewati babak, bukan lagi babak final, babak semifinal, babak belur, baru kita bisa mengatakan indah itu. Dan belum selesai ujian, kita seperti bawa mobil di jalan tol, di depan kita ada truk, kita lewati, ada tangki, kita lewati, ada tronton, kita lewati, ada kecelakaan, macet lagi. Nggak pernah selesai ujian hidup ini. Terus sekarang Ustaz ada ujian, masih lagi ada ujian. Apa? Ya nggak perlu juga aku ceritakan. Mau tahu aja. Jadi belajar dari masa lalu yang meringankan ini adalah saya bawa proposal. Ini saya bawa proposal hidup namanya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, proposal hidup. Tapi saya kan bawa proposal ini ke Allah kan minta. Ternyata Allah punya rencana lebih indah dari proposal saya. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak punya proposal, nggak punya program sama sekali. Apa program kamu 2026? Program Allah lebih indah. Nggak bisa gitu. Kami kalau musim haji dari Kairo naik kapal laut ke Jeddah, dari Jeddah haji ke Makkah. Kumpullah dengan kawan-kawan. Dari mana? Dari Yaman. Oh, di Ahqaf, ya. Di Darul Mustafa, ya. Di Rubat Tarim, ya. Gimana di Yaman? Begini. Oke. Dari mana? Dari Yordan. Oh, Yordan. Gimana di Aman belajar di Yordan? Oh, satu SKS-nya sekian $, coret, nggak jadi. Kita kan mau nyari yang gratis. Nah, dari mana? Dari Deoban. Oh, Deoban, India. Iya, gimana kuliah di India? Enak, sana daging murah, kehidupan murah. Yang banyak video perindavan itu. Murah di sana belajar. Haji bisa tiap tahun, Masya Allah. Kelebihan, bahasa Arab jalan, baca kitab jalan, bersanad jalan. Bahasa Inggris juga, karena orang India bahasa Inggris. Everything tutorial. Oh, iya. Dan ada kelebihan lagi kalau di India, apa? Kita di sana bisa belajar bahasa Urdu. Oh, andai nanti pulang nggak jadi ustadz, kita bisa jadi penerjemah film India. Iya.
Banyak. India masuk. Saya waktu itu masuk. India masuk. Rencana mau India masuk. Kya hal he artinya apa kabar? Kya hal he, apa kabar? Tiki artinya kabar baik. Kuch hota hai. Yang saya susah membedakan itu antara iya dengan tidak. Jadi kita pergi, ya kata. Jadi atau enggak? Iya atau enggak? Tapi masuk daftar. Yaman masuk, India masuk. Ketemu sama kawan dari Baghdad. Baghdad, Irak. Gimana di Irak? Oh, kami dari Irak ke Makkah naik bis, Mat. Oh, naik bis. Iya. Berarti naik bis biaya murah. Dari Baghdad ke Madinah. Oh, murah ya? Iya. Murah ya? Iya. Visa bisa jalan darat? Bisa. S2 gimana? S2 gratis. Apa namanya? Saddam Hussein University. Oh, mantap. Nanti 2002 saya akan S2 ke Baghdad. Siap. Tos. Selesai saya kuliah 2002. Universitas Saddam Hussein rata dengan tanah dibom George Bush. Maka presiden yang saya benci di dunia George Bush. Menghancurkan cita-cita saya. Hancur berkeping. 2002 bulan November pulang saya. Dari negeri 1000 menara Mesir ke negeri 1000 masjid Malaysia. Sampai di Malaysia saya lanjut S2 UKM, University Kebangsaan Malaysia. Tapi saya tetap mencari-cari informasi melalui internet, scholarship, beasiswa. Saya ini pemburu beasiswa. Nah, akhirnya saya dapat beasiswa ke Maroko. Saya kirim berkas, kirim transkrip nilai, kirim ijazah, kirim fotokopi paspor. Dapat Anda diterima. Saya terbang ke Maroko. Setelah itu saya pulang. Saya tinggalkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Malang melintang ke sana kemari. Tiba-tiba saya diundang UKM. Tempat saya belajar dulu. Diundang UKM. Berarti mereka tahu saya lari. Dulu. Saya nggak boleh lari dari kenyataan. Saya datang ke UKM. Terus guru besarnya bilang, yang kita hormati Ustadz Abdul Somad, alumni UKM. Dalam hati saya, dia nyindir saya nih. Saya kan cuma sester. Terus ada yang perlu diluruskan sepertinya Profesor. Saya di UKM ini tahun 2003 itu hanya 1 semester. Jadi saya bukan alumni, saya bilang. Terus dia berdiri. Ada peraturan baru, 4 hari pun alumni katanya. Saya alumni juga. Enggak selamanya cita-cita keinginan saya itu dapat. Tapi akhirnya dapat juga. UKM dapat, Maroko pun dapat. Jadi tidak selamanya semua yang kita mau. Ada rencana Allah yang lebih indah. Makanya minta itu, ya minta aja, ya Allah, ini rencanaku, kuserahkan pada Engkau. Itu yang paling indah. Jangan ngotot. Ini banyak orang sekarang maksa. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau dia belum punya jodoh, akulah jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa apa ini? Kita punya proposal. Kita punya proposal hidup, tapi ada yang indah. Kira-kira selama saya sudah ngomong, sudah lama juga saya ngomong. Tadi saya mulai jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang 10. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya tenang di tengah badai itu, nggak terasa kita ngomong lama ini, Masya Allah. Jadi, kira-kira selama saya ngomong ini bisa dipahami omongan saya. Alhamdulillah. Pertama, kita mesti paham bahwa dunia ini memang tempat cobaan. Yang kedua, kita paham bahwa Allah sudah punya rencana untuk kita. Yang ketiga, wasta'inu bis sabri was-shalah. Jangan lupa cara mendekatkan diri kepada Allah dengan somat.
bisabri wassalah. Nggak ada jalan lain. Kenapa orang pakai narkoba? Karena ingin fly. Kenapa orang ngisap ganja? Karena ingin melupakan masalah. Kenapa orang pakai sabu-sabu narkotika? Karena ingin hilang masalah. Akhirnya dipakai makan satu obat, nggak selesai makan satu papan. Hilang nyawanya. Bukan masalah hilang, nyawa kau hilang sekalian. Overdosis. Kenapa orang pergi ke karaoke mau hilang masalah? Salah. Kalau tuan beli belat, kalau di tempat lain tausiah itu kita dikasih tahu sama panitia pakai kertas, Ustadz waktunya habis. Kalau di Mufidah mic-nya mati sendiri. Itu hebatnya. Pengalaman saya ceramah gitu. Itu kan kadang kalau kita seminar apa kan ada layar di depan kan, dikasih tahu 5 menit lagi gitu kan. Kalau di Mufidah dia otomatis. Luar biasa. Tapi karena saya ini adalah sahabatnya Habib Salim, jadi saya dapat waktu tambahan. Itu satu mic itu jatahnya 1 jam. Berarti ini 1 jam lagi. Dia jatahnya 1 jam 1 jam. Siap saya ngomong 1 jam lagi. Saya mau mati. Nanti ada tanya jawab. Saya genapkan sampai ke-5 nih ya. Baru 2. 1 jam, 1 jam. Ya sekitar 2 jam setengah lah. Yang ketiga adalah sholat. Saya kalau lagi saya susah, saya tidak mikir. Karena dunia ini kalau makin kita pikirkan, makin ribet, makin runyam. Itu kenapa orang gila sehat. Karena dia nggak mikir. Pak, ada tukang pijit di Bukit Tinggi. Banyak orang yang nyari stroke, yang sudah mau pasang ring jantung nggak jadi, karena dipijit ikhtiar dia minta sama Allah. Lalu saya tanya, Pak, bahaya nggak kambing? Enggak Pak Ustaz. Kepiting? Enggak. Seafood? Enggak. Terus apa yang bahaya? Pikiran Pak Ustaz. Kalau mau hidup tenang, jangan mikir. Makanya orang di kota-kota besar itu ada disediakan turun yang untuk tidak berpikir. Namanya rumah spiritual. Begitu masuk ke dalam, langsung terdengar suara gemerici air dan kicau burung. Dan tercium bau aromaterapi. Habis itu kita disuruh menjamkan mata, pejamkan mata, kosongkan pikiran, tarik nafas, hembuskan pelan, tahan, jangan lama-lama. Lupakan masalah di kantor, lupakan semua, hilangkan, lupakan istri, kata mentornya. Dia mengajak orang untuk tenang, fokus pada nafas. Amati nafas Anda ketika ditarik dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Sebenarnya dia bukan menghilangkan masalah, tapi mengalihkan masalah. Dari masalah keluarga, masalah kantor, masalah jalan, masalah istri, masalah anak, masalah pampers, masalah susu, masalah ini, masalah itu, masalah kereta api cepat, masalah ini segala macam. Akhirnya masalah mikrofon. Akhirnya dialihkan kepada mengamati nafas. Nafas yang ditarik, nafas yang dihembus. Islam tidak mengajarkan itu. Kita nggak disuruh mengamati nafas,
tapi kita menyerahkan semuanya pada Allah. Kita angkat tangan, Allahu Akbar. Kita ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabir. Masalahmu besar, Allah solusiku lebih besar. Allahu Akbar kabir. Kau sekarang tidak dipuji orang, sekarang kau disepelekan orang, sekarang kau dibuli orang, sekarang kau dijatuhkan orang. Memang pujian cuma milik Allah. Walhamdulillahi katsira. Kau kotor, kau najis, kau dihina, memang yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kuhadapkan diriku, wajahku kepada Allah. Wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak kepada yang lain. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kenapa kita sholat tapi kita enggak tenang? Karena kita sholat hanya menggugurkan kewajiban dan kita tidak merenungkan makna bacaan. Iftitah, Fatihah, ayat satu nafas. Saya ketemu dengan mu'alaf non-muslim. Apa yang kamu rasakan setelah masuk Islam? Satu kata, tenang. Di mana kamu mendapatkan ketenangan? Waktu bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sementara kita sujudnya cepat sekali. Tup, 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 tup. Macam stempel pos. Kenapa kita punya ujian? Kenapa kita punya cobaan? Pikiran. Beratnya itu di mana? Beratnya di sini. Ditumpahkan ke lantai. Kalau teman tidak lagi bisa berbagi. Kalau kawan tidak lagi bisa menjadi sahabat. Kalau sahabat menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Musuh dalam selimut. Tak ada lagi tempat berbagi di dunia. Berbisiklah ke tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Malaikat-malaikat di langit akan memperkenankan, memohonkan kepada Allah doa-doa. Jadi saya pribadi dalam menjalani hidup tidak ada tempat minta kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu sujud itulah saya makin berat ujian hidup saya, makin lama saya sujud. Nikmat sekali saya rasakan sujud. Sujud. Tapi selama sujud kita nggak boleh ngomong, nggak boleh kita cakapkan. Berat kali ya Allah, batal. Nggak boleh. Dalam hati aja, dalam hati. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang membuat kita ini bisa tenang itu adalah kan Allah tadi, iya, ibadah. Allah cuma minta kok ibadah. Falya'budu rabb hadzal bait, ibadah. Allah minta kita satu, tapi Allah balas dua. Apa? At'amahum min ju' wa amanahum. Kalau kau lapar dikasih kenyang, kalau kau haus dikasih penghilang dahaga. Dan kalau kau takut, amanahum min khauf. Allah itu ihsan. Yang diminta satu, yang dibalas kok ibadah aja. Baca Quran, zikir, wakaf, sodakoh. Saya nggak punya duit untuk wakaf. Infak. Infak pun nggak punya. Sodakoh. Sodakoh pun nggak punya. Sodakoh. Sodakoh paling rendah. Sodakoh itu apa? Senyum. Tapi ada orang sampai senyum sendiri, lewat bentor senyum juga. Yang terakhir, yang kelima ada saya sholat langsung pas tanya, kau kenapa nggak doa? Alah, yang doa kemarin aja belum kabul Pak Ustaz. Apa ini? Doa ini bukan masalah kabul nggak kabul, doa itu ibadah. Kau kenapa nggak doa sama imam? Imam doanya minta hujan Pak Ustaz, saya jual es krim. Apa ini? Kok kenapa nggak doa?
Itu yang doa itu saingan saya Pak Ustadz. Kita tinggal aminkan saja doa. Doa serius, minta sama Allah. Insya Allah kalau 5 jurus ini kita jalani, saya bukanlah berarti orang yang paling tenang menghadapi hidup. Tapi saya insya Allah sudah pontang-panting menjalani hidup ini, babak belur. Walaupun banyak orang yang lebih susah dari saya. Tapi yang saya rasakan, kalau saya yakin bahwa dunia tempat ujian, dan Allah sudah menuliskan takdir, saya sholat, saya beribadah, saya berdoa, bertawakal, ridho kepada Allah. Insya Allah, Allah yang menurunkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati kita semua insya Allah. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan dan adik-adik, kakak-kakak yang mendengar, kita semua bisa mengamalkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan tadi dakwah setelah kajian. Dan tentu saja bahwa setelah kita mendengarkan kajian tadi ada 5 poin yang paling penting kita harus catat, yaitu dunia adalah tempat cobaan, Allah sudah punya rencana yang indah, sholat, ibadah, dan juga doa. Semoga ini 5 poin ini yang kita catat ini semoga diamalkan sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu tetap tenang di tengah badai. Dan Bapak Ibu keluarga besar Mufidah, setelah tadi kita mendengarkan bersama kajian oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan juga mukadimah tadi dari Habib, selanjutnya marilah saya persilakan. Ya, di hadapan saya sudah ada ini sudah berisi pertanyaan tentunya yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Untuk itu mohon berkenan mungkin dari Bapak Ustadz Abdul Somad untuk bisa mengambil kertas. Ya, pertanyaan. Pertanyaan. Jangan Nabi. Kalau Ibu Haja bilang tadi grogi, saya pun juga grogi di sini. Ya, silakan Pak Ustadz. Bagaimana cara menghadapi orang tua laki-laki yang toksik dan suka selingkuh? Orang tua ini bagaimanapun juga dia lebih tua dari kita. Iya kan? Jadi jangan pernah menceramahi orang tua. Karena bagi orang tua, kita ini tetap anak-anak. Maka carilah orang lain, saudaranya, tokoh yang dia idolakan, atasannya, keluarganya, atau tokoh adatnya yang kira-kira kalau dia ngomong didengarkan sama dia. Kamu kenal orang tuamu dengan baik? Iya. Siapa temannya? Ini. Oh, temannya ini omongannya dia dengar ya. Kasih tahu dia. Dia selingkuh juga Pak Ustadz. Cari. Mustahil di circle-nya itu setan semua. Ada juga orang baik. Itu cara yang pertama, jangan kita yang menyampaikan. Pakai lidah orang lain. Kalau dia pegawai, dia ASN, dia punya bupati. Ngomong ke Pak Bupati. Apalagi Habib Salim jaringannya luas. Pak Bupati nggak mempan, Pak Kapolda sahabat Habib Salim. Pak Kapolda nggak ngomong, tinggal ambil pistol. Jadi ada usaha ikhtiar dari kita dalam rangka watawasau bil haqq. Islam ini tidak hanya nasihat. Ini banyak orang sekarang kalau sudah ngaji, sudah ini nasihat. Ibu sabar ya. Suami saya selingkuh Pak Ustadz. Fir'aun juga jahat, istrinya baik. Itu pembodohan. Karena Islam ini ada hukum. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali.
Asy-syaikhu wasy-syaiqatu, laki-laki pezina, perempuan pezina, idza zanaya, kalau sudah menikah tetap berzina, farjumuhumal battah, rajam, melempar batu sampai mati. Jadi ada hukum. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Memang betul Islamnya ada sabar, ridho, tawakal, tapi juga ada hukum. Jadi kalau dia melanggar hukum, ya lapor. Saya, orang yang ngejek-ngejek saya, itu enggak semuanya sabar. Bodoh saya kalau sabar. Saya lapor ke Polda. Banyak yang saya lapor ke Polda. Lapor saya ke Polda, kata orang Polda, ini Pak Ustadz nanti kalau Ustadz lapor, Ustadz akan di BAP, jadwal Ustadz padat. Enggak apa-apa. Saya kosongkan 1 hari, ala hazihin niyah. Saya datang ke Polda, di BAP. Panggil kejaksaan. Datang saya ke pengadilan. Enggak datang dia, mencret dia. Karena kalau dia tidak kita kasih pelajaran, dia akan mengganggu orang lain. Nah, jadi kepada keluarga, bilang bahwa maaf ada, tapi hukum mesti tetap berlaku. Kalau terkait tentang masalah hukum. Hukum itu jangan kita sangka dia akan mematikan orang. Dia memberikan efek jerah. Karena ada orang ini yang memang dari kecilnya tidak terdidik, tidak terajar dengan baik. Mungkin ayahnya kurang mengajar dia, ibunya kurang mengajar dia, maka hukum memberikan pengajaran. Jaksa, pengadilan. Dia kalau sudah pernah dipanggil polisi sekali, sudah kena BAP, itu mental itu udah kena. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, ya perasaan dia dunia ini rata aja semua. Kalau udah pernah dipanggil jaksa sekali, pernah kena tuntut, nah itu agak down dia sedikit. Ada yang ditakutinya. Pertama, cari orang lain yang lisannya bisa dipakai. Kedua, buat kepastian hukum. Yang ketiga, sholat sunat hajat. Tiap malam 2 rakaat. Usolli rakaat. Usolli sunnatal hajat lil toksik wal selingkuh. Supaya berhenti dia, ya Allah. Niatnya nggak usah kuat-kuat, dalam hati aja. Hajatnya supaya orang ini begini, supaya ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di sujud terakhir minta sama Allah dalam hati. Bacakan 1 doa, 1 Al-Fatihah dan 1 sholawat. Ya Allah, untuk ini supaya berhenti Al-Fatihah. Bacakan sholawat. Sholawat kepada Nabi itu tawassul kita. Doa kita nggak diterima tanpa diiringi sholawat. Ya Rabbi bil, tawassul dengan Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, sampaikan niat baik kami ini. Bisa diikuti semua. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Sebutkan maksud niat baiknya. Itu tawassul dengan Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, sampaikanlah niat baik. Kenapa waktu berdoa mesti nyebut Nabi Muhammad? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke tempat kami, ada pengajian? Mohon maaf, jadwal saya penuh. Sampai kapan Ustaz? Sampai kiamat. Gini Ustaz, ini jadwalnya dari Habib Salim Al-Jufri. Oh ya, insya Allah saya datang. Kenapa saya tiba-tiba berubah? Karena beliau menyebut nama orang yang orang itu Habib, dikasih. Makanya Nabi Adam waktu berdoa, apa doa Nabi Adam? Doa paling tua. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Habis itu ditambah sama Nabi Adam. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosaku berkat Muhammad. Nabi Adam itu waktu doa sama Allah nyebut nama Nabi Muhammad. Allah nanya sama Nabi Adam. Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu, Allah Maha tahu. Kenapa kau sebut nama Muhammad? Dari mana kau tahu ada makhluk namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku. Nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruhku. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat ku angkat kepalaku, kulihat di tiang-tiang arasy ada tulisan
nama yang bersanding dengan nama Allah dan Muhammad. Maka ku sebut namanya supaya kau ampunkan aku. Maka jangan lupa setiap berdoa kepada Nabi, kepada Allah, sebutkan nama orang yang paling dia sayang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad ini sampaikan niat baik saya. Sebutkanlah niat baiknya. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Doa nggak mesti bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu cuman auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu pakai bahasa Indonesia. Semuanya. Ya Allah, ini ada tanah 25 meter kali 30. Di depan jalan bagian sebelah kanan Pak Camat. Ini harga masih nego. Tolong lembutkan hati pemiliknya. Tak kepada Allah. Ini calon jodoh saya. Orang kaya ya Allah. Bapaknya lagi di ICU. Kalau sehat, sehatkan dia. Kalau mati, matikan dia. Saya ambil lagi. Ya, silakan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Iya. Masih penuh nih kotaknya. Setiap keputusan pasti terdapat kesulitan. Bagaimana cara membedakan apakah kesulitan yang kita hadapi adalah ujian atau pertanda untuk berhenti dari keputusan tersebut? Oh, ini berat ini. Yang pertama, pastikan bahwa keputusan kita itu baik. Bukan keputusan. Istikharah bukan antara yang haram dengan yang halal. Saya mau istikharah dulu Pak Ustadz. Istikharah apa? Pilihannya dua. Zam-zam dengan tua. Enggak ada itu. Yang namanya istikharah itu pilihan antara yang halal dengan yang halal. Cuman kita bingung memilihnya. Maka masalah pekerjaan. Ini saya mau istikharah Pak Ustadz. Istikharah apa? Yang ini saya ada usaha bisnis perusahaan. Yang ini kerja di kantor bank konvensional. Itu nggak perlu istikharah. Karena yang konvensional ini pasti haram. Tapi kalau pilihannya antara yang baik dengan yang baik, sama-sama baik. Satu di bank syariah, satu di perusahaan. Pilih yang mana? Maka kita istikharah. Istikharah itu bagaimana caranya? Pertama, ma khaba man istakhara, tidak sia-sia orang yang mau istikharah. Wa ma nadima man istasyara, tidak akan nyesal orang yang mau musyawarah. Tanya Habib, tanya Ustadz, kira-kira lebih baik saya di bank syariah ini atau di perusahaan? Di bank syariah kamu jadi apa? Saya jadi teller yang menghadapi orang banyak. Kamu biasa menghadapi orang banyak. Saya orangnya suka grogi. Kalau 3 orang saya hadapi, demamnya 2 hari. Berarti kok nggak bisa di sini. Kalau di perusahaan ini saya nggak menghadapi orang banyak. Saya hanya menghadapi dengan komputer. Biasa terkerja di komputer. Memang saya dari jurusan Fakultas Sains Teknologi. Nah, kalau begitu kau cocoknya di sini. Kalau ini bukan duniamu. Karena kau tak terbiasa senyum. Sementara menghadapi orang kan senyum terus. Kalau di sini kau nggak perlu senyum sama komputer. Ngapain kau senyum sama komputer? Berarti kau cocoknya di sini. Nah itu. Tapi di sini gajinya lebih besar Pak Ustadz. Kau lebih mau gaji besar menderita atau nggak terlalu menderita, bahagia tapi sikit? Sunat istikharah, usolli sunnatal istikharah, nanti Allah tunjukkan mana pilihan dua-dua. Rencana ini mau menikahi antara Khadijah dengan Aisyah, Ustaz. Sama-sama halal, ya. Sudah mana kelihatan? Setiap istikharah dua-dua kelihatan. Berarti belum putus. Lanjutkan lagi, bisa nanti nampak melalui mimpi, bisa nanti melalui kecenderungan hati. Tiba-tiba terjadi ini ada beberapa kesulitan, baik terkait jodoh, baik terkait usaha, baik terkait keluarga, ada beberapa kesulitan. Sebetulnya kesulitan ini menyuruh saya untuk tetap terus berjuang atau nyuruh saya berhenti? Ini nanyanya kemana ini? Ya Allah, kalau memang kesulitan ini untuk terus supaya aku makin semangat,
buat aku bangun jam 5. Tapi kalau membuat aku berhenti, buat aku kesiangan. Kesiangan terus. Itu bukan istikharah. Itu tidak betul. Jadi dari mana kita tahu bahwa ini menyuruh kita berhenti atau nyuruh kita tetap terus berjuang? Selama dia bukan haram, maka sesungguhnya pasti ada balasan pahala di sana. Fi kulli harakah barakah. Dalam setiap gerak pasti ada berkah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Susah hati, gundah gulana, capek, lelah, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Itu cara Allah untuk membuat dosa-dosa kita hilang. Jadi kalau yang pilihannya antara baik dengan baik, dalam perjalanan itu ada ujian, tidak ada dalil menyuruh kita berhenti buat baik. Baik dalam masalah pekerjaan, masalah jodoh, kita terus aja. Yang penting diridhoi Allah, yang penting baik. Tapi kalau untuk sesuatu yang tidak baik, jangan pernah mulai. Begitu datang, itu memang Allah nyuruh kita berhenti. Langsung stop. Berarti itu memang teguran dari Allah. Tapi perasaan Pak Ustadz, saya sekarang ini main trading, main judi online, semuanya lancar-lancar aja Pak Ustadz. Semuanya lancar, alhamdulillah, masya Allah. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tunda azabnya. Istidraj itu azab yang tertunda. Wa umli lahum, aku ulur. Diulur seperti layang-layang yang terus diulur, makin tinggi makin nyangkut. Inna kaidi matin. Jadi kalau kita buat baik ada kendala, di dalam kendala itu pun ada pahala. Tapi kalau kita buat tak baik ada kemudahan, dalam kemudahan itu ada dosa. Nah, jadi terus semangat sampai akhirnya mentok, sudah, jangan putus asa, pindah kepada yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Takbir. Semangat. Lagi. Masih mau lanjut lagi pertanyaan? Lanjut lagi Tuan Guru. Ya, silakan lagi. Insyaallah nanti sampai menjelang asar. Ya, silakan lagi untuk mengambil pertanyaan ketiga ya. Silakan. UAS tolong doanya umroh bersama UAS Januari 26 bersama orang tua dan mertua dan ibu. Insyaallah panjang umur, sehat badan. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Ada umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad tanggal 7 Januari 2026. Panjang umur, sehat badan, kita bisa berjumpa di Baitullah insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Iya, berikutnya lagi pertanyaan keempat. Gimana kita melupakan orang yang kita cintai? Dalam hidup ini ada yang sifatnya pilihan, ada yang sifatnya keterpaksaan. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hidup ini ada sifatnya pilihan, ada sifatnya keterpaksaan. Saya mau minum di gelas atau mau minum di botol, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Oke, saya mau pakai mic yang pegang atau pasang yang di telinga, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Oke, saya mau menjadi orang apa dan saya ternyata terlahir sebagai orang Sumatera, itu pilihan atau keterpaksaan? Takdir, artinya saya dipaksa oleh takdir menjadi orang Sumatera. Tidak ada malaikat datang waktu itu bawa kertas, kau mau jadi orang mana? Enggak ada. Makanya kan kita tidak boleh mengejek suku orang.
Dia mau jadi suku apa, nggak boleh, karena dia sebenarnya keterpaksaan oleh ketetapan Allah. Jadi hidup ini jangan sampai salah. Ada pilihan dan ada keterpaksaan. Nah, sekarang jatuh cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Disitulah jamaah salah. Cinta bukan pilihan. Kalau saya punya anak perempuan dan dia ingin menikah, maka saya akan tanya dia, siapa lelaki yang akan meminangmu kalau kau sudah tidak, kalau kau selama di kampus ada orang yang kau cintai, selama dia, saya tak minta banyak, saya cuma minta 2 saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, ku terima dia. Masalahnya anak saya laki-laki. Misalnya saya punya anak perempuan. Ada seorang tamu perempuan datang dari jauh, naik pesawat terbang, mau menjumpai saya. Umurnya 70 sekian. Apa yang mau emak sampaikan ke aku? Anggaplah aku anakmu, mak. Saya dulu nikah dipaksa, Pak Ustaz. Saya tidak mencintai dia. Terus dia pun tidak mencintai saya. Dan kami menikah, dia selalu menceritakan bahwa pacar dia lebih lembut, lebih baik. Di mana bapak itu sekarang? Dia sudah. Loh. Terus kenapa ibu datang sampai naik pesawat bertanya ke saya, apa yang mau ibu sampaikan? Aku tidak bisa memaafkan perbuatan. Di situ saya ambil pelajaran. Aku punya santri perempuan, aku punya jamaah perempuan, aku tidak akan paksa mereka. Tapi kalau laki-laki itu jahat, nakal, peminum khamar, wajib kita tahan. Karena cintanya itu cinta setan. Orang kalau jatuh cinta, dia gak bisa lagi mencintai orang lain. Siapa contohnya? Ya seperti sakitnya Zainuddin ditinggalkan Hayati. Walaupun dia kaya, punya rumah yang megah, mewah di Surabaya. Sampai akhirnya, gara-gara apa? Ya gara-gara Hayati lebih memilih Aziz, yang kaya. Apa kata Zainuddin? Pantang pisang berbuah 2 kali Hayati. Kenapa lahir syair-syair yang indah dari Qais? Karena dia tidak bisa memiliki Laila. Siapa yang paling berhak untuk berkuasa? Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah? Heboh pembahasan. Berhak menjadi khalifah, Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah? Dengan lembut dia menjawab, Laila. Bingung orang semua Laila. Orang mengatakan ada gunung yang tinggi menjulang, ada bumi yang terhampar, ada lautan yang indah. Lalu orang bertanya kepada Qais, Qais, apa yang kau lihat? Laila. Sampai akhirnya suatu hari, Laila ini anjing. Maaf. Qais mengikuti anjing Laila untuk sampai ke rumah Laila. Waktu dia lewat itu, dia melewati orang sedang sholat. Selesai itu orang sholat marah kepada Qais. Tamurru alaina walam tusalli bina. Tadi kamu lewat, kok kamu nggak sholat ikut kami? Qais balik nanya, sholaitum? Kamu tadi sholat? Iya. Ahbabtumullah? Kamu cinta sama Allah? Iya. Kalau memang betul kamu cinta kepada Allah, kamu tidak melihat aku seperti aku tidak melihat kalian karena cintaku pada Laila. Aku nggak ngelihat Laila, yang kulihat Laila. Sampai akhirnya Qais mati. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, dia adalah salah satu orang yang berdoa di dinding Ka'bah, disuruh ayahnya supaya dia sembuh. Apa doa dia di samping Ka'bah? Ya Allah,
tambahkanlah cintaku kepada Laila. Dia nggak minta sembuhkan aku, tidak. Cinta adalah keterpaksaan. Terpaksa jatuh cinta. Tapi, nah ini tapi. Belum titik. Tapi, dia bisa dialihkan. Pikiran itu bisa dialihkan. Karena yang punya pikiran ini sebetulnya bukan kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi pikiran ini bisa minta sama Allah. Ya Allah, mintanya betul. Ini ada beberapa lagu. Lumpuhkanlah otakku. Hah? Betul-betul lumpuh, stroke, kau baru tahu. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan bilang aku melupakan. Jangan, minta sama Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pemilik langit dan bumi adalah Allah, maka minta sama pemilik otak hati kita ini kan punya Allah. Ya muqallibal qulub, minta, itu yang pertama, yakinkan, nanti Allah yang akan membuat. Setelah itu buang semua kenangan yang bisa mengingatkan. Apa dulu kau dikasihnya? Dikasihnya jilbab, sedekahkan ke yatim piatu. Apa dulu kau dikasihnya? Kasihnya cincin, lihat, kalau cincinnya emas kasih ke saya. Kalau cincinnya besi, campakkan ke laut. Nomor-nomor buang semua. Persaudaraan yang ada di Instagram unfollow. Kalau dia punya channel unsubscribe. Lupakan semua. Jangan ada satupun kontak. Iya Ustaz, tapi kan silaturahim nggak boleh putus. Setan sedang bekerja. Ya. Ketika kamu ingat dengan dia, itu pilihan atau keterpaksaan? Keterpaksaan. Ingatnya keterpaksaan. Tapi kamu berusaha nyari nomornya dan miss call dia, pilihan. Kita ulang. Ketika tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu ingat. Ingatnya kamu itu pilihan atau keterpaksaan? Keterpaksaan. Tapi kamu berusaha untuk mencari namanya di FB dan say hello. Dari say hello lalu kemudian dapat nomornya. Setelah dapat nomor lalu janjian. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Maka putus keterpaksaan. Jangan sampai berpindah kepada pilihan. Insya Allah, Allah akan menolong. Kalau kamu punya orang yang kamu cintai, lalu kemudian karena satu dan lain hal tidak jadi, maka kamu pilih cari orang yang lebih cantik, lebih kaya, lebih ganteng, lebih matanya biru, kalau bisa agak kemerahan, dan lain-lainnya. Maka insya Allah, jangan sampai pikiran bercabang. Yang menolong ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang bisa menolong masalah hati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Bapak B.J. Habibie masuk surga, insya Allah beliau masuk surga, beliau pemimpin yang adil. Siapakah yang dimintanya pertama kali? Yang dimintanya adalah Ainun. Ketika Ibu Ainun meninggal, orang pemilik IQ tercerdas di Indonesia, yang profesor doktor di Jerman itu, sampai akhirnya psikolog, psikiater menyarankan beliau untuk menulis. Akhirnya dia menulis setiap hari, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Karena dia tak bisa berpindah kepada selain Ainun. Zainuddin, Bapak Burhanuddin Habibie, kemudian Qais, itu adalah contoh orang-orang yang tak bisa berpindah kepada lain hati. Tapi kalau yang saya lihat di ini bisa. Ya usahlah pulang dari sini, aku adalah Zainuddin. Yang jelas airport Jalaluddin. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Sampai tetes darah terakhir. Doa atau amalan apa yang bisa kita lakukan ketika menghadapi berbagai macam masalah dan cobaan dalam hidup? Dan bagaimana cara kita selalu? Itulah yang sudah kujelaskan dari tadi. Pertama, pahami bahwa dunia ini tempat ujian. Yang kedua, yakini bahwa Allah sudah menuliskan takdir.
Proposal kita baik, proposal harapan Allah sudah siapkan rencana yang lebih baik. Mengadulah kepada Allah dengan sholat. Memperbanyak ibadah, zikir, sholawat, baca Quran, infak, wakaf, sodakoh, mendengarkan nasihat, pengajian. Puncaknya adalah doa. Setelah itu tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Setelah itu husnuzon pada Allah. Setelah itu ridho. Ridho. Apa sih ridho itu Pak Ustaz? Ridho itu begini. Kal mayyit baina ghasilihi. Mayat itu waktu dimandikan, kan orang ngambil kapas, dimasukkan ke dalam kayu, ditusukkan ke hidung sama telinga. Mayat ngelawan nggak? Kapas digulung, yang memandikan, atau kain dicongkel hidung mayat sama telinga. Waktu itu mayatnya ngelawan atau enggak? Itulah ridho. Setelah kita lewati proses-proses tadi, puncaknya adalah ridho. Makanya orang yang dipanggil Allah nanti masuk surga itu orang yang ridho, yang enggak ngelawan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa beda radi dengan mardiyah? Radiyah kita ridho. Mardiyah Allah meridhoi dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya tahu kapan saya diridhoi Allah. Kapan Ustaz diridhoi Allah? Ketika saya ridho menerima takdir Allah. Puncak dari segalanya adalah ridho. Mudah-mudahan kita termasuk yang diridhoi Allah SWT. Lewati step-step proses tadi, puncaknya adalah ridho. Ridho udah nggak ngelawan lagi. Serahkan semuanya kepada Allah. Kertas terakhir karena azan sudah masuk. Habis. Bukan saya bohong, memang betul-betul habis. Jika hakikat hidup adalah tempat ujian, tapi mengapa orang yang menyakiti kita hidupnya tenang? Kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Wa ba'athu Allahumma maqam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ustaz azannya kok enggak kuat? Orang jamaahnya udah ngumpul. Pengen kuat-kuat. Azan yang kuat itu kalau jamaahnya belum datang. Makanya dipanggil hayya 'alas shalah. Enggak ada jamaahnya. Ini udah ngumpul ya udah hayya 'alas shalah. Jika hakikat hidup adalah tempat ujian, mengapa orang yang menyakiti kita kok hidupnya tenang? Dia menyakiti saya Pak Ustadz, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Saya yang disakiti, kecil pun gak ada. Itu pandangan kita. Kita selalu melihat orang lain lebih tenang dari kita. Orang yang ada naik tol, lalu dia bilang, oh bahagianya petani itu bisa makan siang dengan istrinya di pondok. Apa kata orang yang ada di pondok itu? Bahagianya orang kaya itu pakai mobil mewah. Orang selalu melihat kebahagiaan itu ada pada orang lain. Memang begitu sifat manusia ini.
Orang yang belum nikah, apa kata dia? Enak ya punya istri. Yang punya istri, kan banyak tuh video pendek pas istri izin mau balik kampung. Aduh, kata dia senang. Orang manusia ini memang selalu begitu. Inginnya punya anak cepat jalan. Diajar cepat jalan ya, cepat jalan. Doakan Ustaz anak saya cepat jalan. Begitu anak udah jalan, jangan jalan kemana-mana. Ustaz tolong kasih kurma mulut anak saya ini, tolong doakan supaya dia bisa ngomong Pak Ustaz. Akhirnya anak itu pun ngomong. Begitu anak ngomong, shh, anak saya ini ngomong aja dari tadi. Kita selalu menganggap nikmat itu di luar diri kita. Di luar kita merasa adalah apa yang sedang kita rasa saat ini. Kita ngelihatnya aja sebetulnya bahagia. Padahal ya enggak tahu. Ada orang yang tidurnya di atas pelepah kurma, teraniaya, diejek sebagai kazab pendusta, diejek sebagai pembohong, penipu, nabi palsu. Sementara yang ngejeknya tidur di atas sutra, hidupnya bahagia, naik kuda, dihormati dan dipuja. Yang tidur di atas pelepah kurma itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup bahagia itu namanya Abu Lahab. Kalau standar ini yang dipakai, pasti ini akan mengatakan yang dapat nikmat itu Abu Lahab. Ada orang yang terusir dari istana, tinggal mengembala kambing 8 tahun di kampungnya Syuaib, kena panas, susah. Sementara yang menzolimi tinggal di istana. Yang tinggal di istana itu namanya Fir'aun. Yang ngembala kambing itu namanya Musa. Kalau standar ini yang dipakai, Musa yang zolim teraniaya, Fir'aun yang bahagia. Islam datang, dia tidak merubah kehidupan. Islam datang merubah cara pandang kita melihat kehidupan. Kelihatannya kita yang sedang menderita. Tapi sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat, Allah ingin menghapuskan dosa. Orang yang diuji Allah itu, hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi nggak ada dosanya sama sekali. Ini orang selalu membuli saya Pak Ustadz, tapi sekarang hidupnya enak. Saya helm aja hilang. Ada orang-orang yang diuji Allah supaya dia dekat dengan Allah, supaya hatinya lembut, supaya hatinya ridho, supaya Allah kasih sama dia. Tapi ada orang yang sengaja diulur Allah. Innallaha la yumli lizalim. Ada orang-orang yang diulur Allah dengan nikmat, umurnya panjang, badannya sehat, kuasanya kekal. Sampai kapan? Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah mengazabnya, langsung aja masuk neraka jahanam. Tapi biasanya jamaah kalau ditanya pilih mana? Saya pilih yang diazab aja lah Pak Ustadz. Yang penting bahagia di dunia. Tidak begitu cara pandang kita. Cara pandang kita adalah ketika kita bisa syukur. Lihat ta'akhidha ahadukum. Kamu kalau mau ngambil bekal 3. Pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Ketiga, zaujatan solihatan tu'inu ala imanihi, pasangan hidup yang menolong kita beriman. Jadi Islam datang merubah cara pandang kita. Orang yang membuli kita, menyihir kita, menyantet kita, mengejek kita, kelihatan kita saja dia bahagia. Tapi sebenarnya bisa jadi dia bahagia. Bisa jadi dia sedang berada dalam istidraj. Bisa jadi dia berada sedang dalam laknat Allah. Laknat itu bukan sakit. Laknat itu bukan menderita. Laknat itu adalah dibiarkan Allah dalam laknat berbaju rahmat. Kelihatannya dalam rahmat, tapi sebenarnya laknat. Kita masih diselamatkan Allah. Maka kalau kita masih ditegur Allah, saya punya siswa, saya sayang sama dia. Dia baru absennya 1 hari. Ada peraturan di sekolah,
nggak boleh absen 40 hari. Kalau 40 hari dikeluarkan. Ada 2 anak. Yang satu ini baru absen 1 hari. Saya panggil dia. Kamu jangan lagi sampai nambah. Kalau sampai nambah 2 hari, 3 hari, saya marah terus sama dia. Tapi yang udah 38, saya nggak tegur lagi. Saya biarin aja. Pak, itu udah 38. Biarin aja, biar cepat dia keluar dari sekolah. Paham? Yang ini, saya tegur, saya marah. Kamu jangan macam-macam. Ini, karena saya sayang sama dia. Saya nggak mau dia keluar dari sini. Yang udah 38 ini, mudah-mudahan dia besok absen lagi. Biar neraka jahanam tempatnya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan. Loh, Allah kan Maha Kasih, Maha Sayang. Kok Allah menyesatkan? Baca ujung ayatnya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Fasik. Udah tahu zina haram, udah tahu narkoba haram, udah tahu sogok haram, udah tahu riba haram, dibuatnya juga. Yudillu, disesatkan Allah di dunia. Itu yang paling kita khawatirkan. Kalau harta kita banyak, populer, terkenal, berkuasa, hidup nyaman, tapi ternyata kita jauh dari Allah, berarti bukan nikmat, berarti istidraj. Al-hirmanu al-ata'u minal insani hirman wal man'u minallahi ihsan. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Diberikan manusia berbagai macam, bisa jadi justru jadi laknat. Tapi ditahan Allah bisa jadi rahmat. Al-man'u minallahi ihsan. Ditahan Allah nikmat itu boleh jadi rahmat. Seorang anak umur 5 tahun minta pisau. Ibu kasih enggak? Enggak. Kalau ada ibu yang ngasih pisau, ibu membunuh dia. Ibu enggak ngasih itu tanda sayang atau tanda benci? Sayang. Kalau bapaknya yang minta? Kalau enggak paham, memang enak makan rukam di tengah padang. Kalau ada yang enggak paham, berarti belum makan siang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita cukupkan tadi 6 pertanyaan. Semoga dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Dan tentu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Salim Al-Jufri yang sudah memberikan kaidah pada hari ini. Semoga pencerahan pada hari ini memberikan dan meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai bentuk apresiasi pimpinan Mufidah Group kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad akan ada pemberian cenderamata. Untuk itu kami persilahkan kepada pimpinan Mufidah Group yang terhormat Ibu Haja Wahyudi Yabu, Ibu Nurul Mutia Putra, Ibu Nurul Makfira Putra, Ibu Nurul Mufidah Putra, dan Bapak Mahfud Buyung Espanto untuk bisa ke atas panggung memberikan pelakat dan juga saksi kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ya, pemberian apresiasi berupa cakramata, pelakat dan juga sersi ini sebagai bentuk bahwa Mufidah Group hari ini merupakan penghujung dari puncak perayaan milad ke-25 tahun Mufidah. Semoga nantinya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan tentunya oleh Mufidah. Ya, boleh dilanjutkan foto bersama. Oke, silakan. Ya, kami persilakan juga Habib Salim Al-Jufri untuk ikut bergabung berfoto bersama. Kami persilakan
Habib Salman Jufri. Ya, dan dilanjutkan dengan foto bersama. Iya, dan produk dari plakat dan sesi tadi merupakan produksi dari Movida tentunya. Jadi pemberi ceramah tadi spesial sekali untuk Tuan Guru Abdul Somad yang sudah hadir bersama-sama kami di sini, tentunya dalam kajian yang begitu luar biasa. Iya, dan mohon sebentar kami persilakan juga Kepala Komandan Distrik Militer dan Tim 1304 Gorontalo, Bapak Kolonel ARMSM Ridwan Esa MH untuk ikut bergabung di atas panggung, dan juga Bapak Ibtu Ferdi Abdul Latif dan juga Bapak Freddy dari Lamongan Travel untuk bisa ikut bergabung foto bersama. Kami persilakan. Ambilin mic di